Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun hal yang akan kita bahas pada bab ini adalah pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian landasan Al-Quran, tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Nanti kita akan membahas apa pengertian Nabi dan Rasul, apakah pengertian iman kepada Rasul dan Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui. Pengertian Nabi. Secara bahasa, Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Sedangkan pengertian Rasul secara bahasa artinya utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan secara istilah, Rasul memiliki arti seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Nah, sekarang apakah pengertian iman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Landasan Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang turunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Adapun nama-nama Rasul Allah yang wajib diketahui itu berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Kemudian mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari para nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Ada beberapa sifat wajib dan mustahil bagi Nabi. Ini yang pertama, yaitu sifat wajib bagi Nabi. Siddiq artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahilnya, yaitu artinya sifat ini mustahil dilakukan oleh seorang nabi, yaitu kidib atau dusta, kitman atau menyembunyikan, khianat yaitu penipu, dan baladah artinya bodoh.
ada 5 orang nabi yang diberi gelar nabi dan rasul ulul azmi. Artinya adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama mereka kita singkat dengan kata mimin. M artinya Muhammad, I Isa, M Musa, I Ibrahim, N Nuh. Musa, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Inilah 5 nama-nama nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah, yaitu orang yang beriman kepada Rasul Allah, mereka akan bekerja dengan giat dalam mencari penghasilan. Kemudian mereka yang beriman kepada Rasul adalah mereka dalam perilaku sehari-harinya selalu melaksanakan ibadah, dalam memperjuangkan dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mereka mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun fungsi beriman kepada Rasul Allah, yaitu yang pertama sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Kemudian mereka adalah sebagai suri tauladan yang baik bagi kehidupan manusia. Sekian penyampaian materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.